Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah sesuatu yang cukup mendasar ya. Anda mengirimkan kami beberapa sumber yang mengupas buku The Blind Spot. Dan ada satu gagasan intinya yang benar-benar, wah, bikin kita berhenti sejenak dan berpikir ulang. Pertanyaannya lumayan berani sih. Gimana kalau sains dengan semua kehebatannya itu, dalam upayanya mengejar objektivitas, ternyata malah menciptakan sebuah titik buta? Titik buta ya? Iya, sebuah titik di mana ia justru melupakan fondasinya sendiri, yaitu pengalaman kita sebagai manusia. Pengalaman yang paling langsung dan paling nyata. Dan konsep kuncinya di sini yang dijabarkan dalam sumber Anda itu adalah substitusi terselubung atau surreptitious substitution. Nah, itu dia. Kedengarannya agak rumit ya. Kedengarannya rumit, tapi idenya sebenarnya sederhana banget. Kita seringkali tanpa sadar menukar realitas yang kita alami langsung, misalnya rasa hangat matahari di kulit, dengan model abstrak tentang realitas itu. Oh, oke. Contohnya seperti angka 30 derajat Celcius di aplikasi cuaca, gitu. Tepat sekali. Kita menukar pengalaman dengan data. Penting untuk dicatat ya, kita di sini bukan mau nyerang sains loh, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kita mau coba memahami sebuah kacamata filosofis yang ternyata udah nempel erat banget di sains. Sampai-sampai kita nggak sadar kalau kita lagi memakainya. Betul. Ini semacam upaya untuk membuat sains lebih sadar diri mungkin ya. Nah, itu kata yang pas. Oke, mari kita langsung bongkar ini dengan sebuah contoh yang menurut saya sempurna, yang juga jadi pusat perhatian di bab 1 sumber kita. Cerita tentang suhu. Ah, iya. Suhu. Tesnya itu berjalan pelan-pelan, dan setiap langkahnya membawa kita semakin jauh dari pengalaman yang asli. Awalnya, semuanya itu murni pengalaman tubuh. Ada rasa panas, ada rasa dingin. Nggak ada yang lebih fundamental dari itu kan? Kalau Anda menyentuh panci panas, ya sensasi itulah data primer Anda. Itu realitas level 1 ya, sangat konkret. Tepat. Lalu, para ilmuwan awal mulai melihat ada korelasi. Mereka sadar bahwa sensasi panas dan dingin ini ternyata sejalan dengan sesuatu yang bisa dilihat. Cairan dalam tabung kaca akan naik kalau panas dan turun kalau dingin. Oh, oke. Jadi ini jembatan pertamanya. Ini jembatan pertama. Dari dunia sensasi yang subjektif ke dunia fenomena fisik yang, terukur. Dan dari situ, lahirlah termometer. Alat yang memberi kita bahasa baru, bahasa angka. Tiba-tiba, pengalaman yang tadinya cair seperti agak gerah atau lumayan dingin, jadi kaku dan presisi, 32 derajat atau 18 derajat. Di sini abstraksi mulai mengambil alih. Dan spiral abstraksi ini nggak berhenti di situ. Begitu kita punya angka, kita bisa membuat hukum dan teori. Lahirlah termodinamika klasik, dengan konsep-konsep yang lebih abstrak lagi, seperti entropi, bahkan konsep yang mustahil kita alami langsung, seperti nol mutlak. Nol mutlak ya? Puncaknya datang mekanika statistik yang mendefinisikan suhu secara total berbeda. Suhu adalah energi kinetik rata-rata dari pergerakan acak molekul. Nah, ini dia. Ini momen kuncinya kan. Titik buta itu muncul persis saat kita mulai percaya bahwa definisi terakhir yang super abstrak ini, suhu sebagai gerak molekul, entah kenapa jadi lebih nyata. Atau lebih fundamental. Betul, lebih fundamental daripada pengalaman kita merasakan panas di kulit. Kita membalik logikanya. Pengalaman kita dianggap cuma efek samping di otak, sementara realitas yang asli adalah getaran molekul yang tak terlihat dan tak terasa. Wah, ini menarik. Jadi, pas kita lihat aplikasi cuaca, terus bilang, oh, di luar 32 derajat, panas banget. Kita sebenarnya udah melakukan substitusi itu ya? Tepat. Kita lebih percaya pada angka di layar, sebuah model, daripada apa yang kulit kita rasakan pas pertama kali melangkah keluar rumah. Tepat sekali, Anda sudah menangkap intinya. Kita sudah mengganti wilayahnya dengan peta. Dan filsuf Alfred North Whitehead punya istilah keren untuk ini yang juga dikutip di sumber kita. Fallacy of misplaced concreteness. Kekeliruan menempatkan kekonkretan? Iya, kita salah menempatkan status konkret pada sesuatu yang sebetulnya abstrak, yaitu model matematis kita. Padahal model itu sendiri tidak akan pernah ada tanpa pengalaman konkret merasakan panas dan dingin sebagai titik awalnya. Oke, jadi contoh suhu tadi menunjukkan bagaimana kita bisa terperangkap oleh model kita sendiri ya. Rasanya ini nyambung banget dengan ide berikutnya yang dibahas di sumber Anda, yaitu metafora tentang bengkel ilmiah, scientific workshop. Betul.
Dan ini bukan bengkel biasa, kan? Bukan, ya. Ini adalah kiasan untuk laboratorium. Atau lingkungan apapun yang sangat terkontrol, di mana hukum-hukum sains bisa bekerja dengan sempurna. Di dalam bengkel inilah model-model kita jadi raja. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam bengkel, kita sudah menyingkirkan semua gangguan. Kita mengisolasi satu fenomena dari dunia nyata yang berantakan, kacau, dan penuh variabel tak terduga. Kita ciptakan kondisi artifisial. Seperti termometer yang presisi tadi, dikalibrasinya kan berdasarkan titik beku dan titik didih air murni pada tekanan atmosfer standar. Nah, itu dia. Kondisi kayak gitu adanya di lab, bukan di puncak gunung atau di tengah lautan badai. Sumber Anda memberikan analogi yang sangat jelas. Di dalam bengkel, kita bisa menghitung lintasan roket ke Mars dengan presisi luar biasa. Model matematika kita bekerja dengan cemerlang. Tapi, coba kita keluar dari bengkel. Oke. Bayangkan sehelai bulu burung camar jatuh di tepi pantai. Ditiup angin, disapu ombak, nempel di pasir basah, terus diangkat lagi sama angin. Ada nggak model yang bisa memprediksi di mana bulu itu akan berakhir 1 jam dari sekarang? Tentu saja tidak. Terlalu rumit, terlalu banyak variabel acak. Tapi disinilah sikap yang disebut buku ini sebagai fundamentalisme muncul. Fundamentalisme. Iya, kita tidak hanya bilang modelnya terlalu sulit untuk dibuat. Kita melangkah lebih jauh dan berasumsi dalam hati, secara prinsip pasti ada model mekanistik yang sempurna untuk bulu itu. Cuma, kita belum cukup pintar atau komputernya belum cukup canggih. Jadi kita mengasumsikan bahwa aturan yang berlaku di dalam bengkel yang steril itu adalah kebenaran mutlak, yang juga mengatur dunia luar yang kotor dan acak itu. Kita cuma belum bisa melihatnya saja. Ini kan sebuah lompatan keyakinan yang besar ya? Sangat besar. Karena itu berarti kita percaya bahwa dunia pada dasarnya adalah sebuah mesin jam raksasa yang bisa diprediksi. Dan kekacauan yang kita lihat hanyalah ilusi akibat keterbatasan kita. Buku ini memberi contoh tandingan yang bagus. Seorang peselancar. Bagi peselancar, realitas ombak itu bukanlah angka tinggi 3 meter dari data satelit. Betul. Bagi dia, ombak itu punya karakter, punya kekuatan, punya ritma. Itu partner dansa atau lawan tandingnya. Pengalaman langsung berinteraksi dengan kekuatan ombak itulah yang nyata dan penting. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditangkap oleh model matematis manapun. Realitas peselancar ada di luar bengkel, dan inilah hubungan langsungnya dengan substitusi terselubung. Kita menjadi begitu terpesona dengan keberhasilan model kita di dalam bengkel. Sampai-sampai kita secara keliru percaya Bahwa dunia di luar bengkel hanyalah versi yang jauh lebih rumit dari apa yang ada di dalamnya. Oke, kalau begitu apa dampaknya bagi cara kita memandang realitas secara keseluruhan? Ini sepertinya membawa kita ke jurang yang lebih dalam lagi. Ke konsep yang disebut Whitehead sebagai bifurkasi alam. Seperti massa, ukuran, bentuk, gerak. Ini dunia fisika. Meja ilmiah yang pada dasarnya terbuat dari atom dan gaya yang tak terlihat, tak berwarna, tak berasa. Lalu di sisi lainnya? Di sisi lain ada kualitas sekunder. Ini adalah hal-hal yang dianggap tidak benar-benar ada di dunia luar, melainkan hanya ada di dalam pikiran kita sebagai respons subjektif. Contohnya? Warna, bau, rasa, suara, dan tentu saja sensasi panas dan dingin yang kita bahas tadi. Ini adalah meja biasa yang kita alami sehari-hari, yang warnanya coklat, permukaannya keras, dan terasa dingin saat disentuh. Tunggu. Jadi, menurut pandangan ini, warna merah dari mawar itu tidak benar-benar ada pada mawar itu sendiri. Nah, Warna itu cuma ada di dalam kepala saya. tepat. Menurut pandangan bifurkasi ini, yang ada di luar sana hanyalah permukaan mawar yang memantulkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu. Gelombang itu masuk ke mata Anda, diubah jadi sinyal listrik di otak, dan entah bagaimana otak Anda menciptakan pengalaman subjektif merah. Warna merah itu sendiri dianggap proyeksi mental. Betul. Wah, ini menciptakan masalah besar kan? Ada semacam jurang penjelas atau explanatory gap yang tidak bisa diseberangi. Bagaimana bisa kumpulan atom yang bergerak dan tidak berwarna, kualitas primer itu, tiba-tiba secara ajaib menghasilkan pengalaman personal melihat warna? Dari mana datangnya pengalaman itu? Iya, dari mana? Itulah pertanyaan bernilai miliaran dolar. Dan Whitehead, seperti yang dikutip di sumber Anda, menolak seluruh ide pembelahan ini. Baginya, ini omong kosong. Alam itu cuma ada satu. Dia bilang, warna merah saat matahari terbenam adalah bagian dari alam,
Sama nyatanya dengan molekul dan foton yang dipakai ilmuwan untuk menjelaskannya. Paham. Dengan membelah alam, kita menciptakan dua dunia. Yang satu katanya adalah sebuah dugaan, yaitu dunia fisika abstrak, dan yang satunya lagi adalah sebuah mimpi, yaitu dunia pengalaman kita. Kita kehilangan realitas yang utuh. Ini juga jadi masalah besar di ilmu saraf modern kan? Kita bisa memetakan otak dengan sangat detail. Kita bisa bilang, oh saat Anda melihat warna merah, area V4 di korteks visual Anda aktif. Ada korelasi yang jelas. Tapi Tapi itu tidak menjelaskan mengapa aktivitas listrik itu terasa seperti merah. nah, itu dia. Persis. Dan yang lebih ironis lagi, seluruh eksperimen itu, dari mulai merancang alat fMRI, merekrut partisipan, sampai menganalisis data, semuanya bergantung pada satu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh model itu. Apa itu? Kesadaran si ilmuwan itu sendiri. Kesadaran tidak bisa ditarik begitu saja keluar dari topi di akhir penjelasan. Kesadaran adalah panggung di mana seluruh pertunjukan sains ini berlangsung. Ia adalah prasyarat, bukan produk. Oke, ini mulai terhubung satu sama lain. Jadi kalau kita coba rangkum, ada beberapa pilar atau asumsi dasar yang seolah menopang seluruh bangunan titik buta ini. Asumsi-asumsi yang sering kita terima begitu saja. Benar. Pilar pertama adalah reduksionisme. Ini adalah keyakinan bahwa untuk memahami sesuatu, cara terbaik adalah dengan memecahnya menjadi bagian-bagian terkecil. Dan bahwa bagian-bagian terkecil itu lebih fundamental. Jadi biologi itu pada dasarnya cuma kimia, kimia itu cuma fisika, gitu ya? Betul, semuanya direduksi ke bawah. Tunggu dulu, tapi bukannya reduksionisme itu yang membuat sains begitu hebat? Dengan memecah masalah besar jadi komponen kecil, kita bisa menemukan obat, kita bisa membangun teknologi canggih. Apa ini benar-benar salah? Pertanyaan bagus. Buku ini tidak mengatakan bahwa reduksionisme sebagai metode itu salah. Sebagai metode, ia sangat kuat dan berguna. Yang jadi masalah adalah ketika reduksionisme berubah menjadi metafisika. Maksudnya? Yaitu keyakinan bahwa realitas itu sendiri pada dasarnya bersifat reduksionis. Bahwa cinta, misalnya, hanyalah pelepasan oksitosin di otak. Atau bahwa sebuah lukisan mahakarya hanyalah susunan pigmen kimia di atas kanvas. Oh, oke. Disitulah substitusi terselubung terjadi lagi. Kita mengganti pengalaman yang kaya dan holistik dengan penjelasan komponennya yang lebih miskin. Paham. Jadi masalahnya dikata hanyalah itu ya. Pilar kedua apa? Pilar kedua adalah objektivisme. Ini adalah cita-cita luhur sains untuk mencapai apa yang kadang disebut pandangan mata Tuhan atau God's eye view. Sebuah deskripsi tentang alam semesta yang sepenuhnya objektif, bersih dari segala bias dan perspektif pengamat manusia. Tujuannya adalah mendeskripsikan dunia sebagaimana adanya, seolah-olah kita tidak ada di dalamnya. Dan sumber kita menekankan bahwa ini bukan cuma ide-ide akademis yang ngawang-ngawang ya. Reduksionisme dan objektivisme ini sudah meresap kemana-mana. Ke cara kita menjalankan ekonomi, mengelola lingkungan. Bahkan memandang diri kita sendiri. Buku ini bilang ini sudah seperti udara yang kita hirup. Sangat terasa. Saat kita melihat hutan dan yang terlintas di pikiran hanyalah sumber daya kayu senilai sekian miliar atau cadangan karbon sekian ton. Itu adalah cerminan langsung dari pandangan dunia ini. Tepat. Kita sudah melakukan substitusi. Kita mengganti hutan yang hidup, yang punya ekologi kompleks, yang kita alami sebagai tempat yang sejuk dan menenangkan dengan model ekonomi abstrak kita. Kita berdiri di luar dan mengukurnya, bukannya merasa menjadi bagian darinya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, titik buta ini bukanlah kesalahan pada metode ilmiah, seperti eksperimen atau observasi. Sains sebagai alat itu luar biasa. Titik buta ini adalah kebiasaan filosofis yang menumpanginya, di mana kita lagi-lagi keliru menganggap peta Model-model abstrak kita. sebagai wilayahnya, yaitu dunia nyata yang konkret dan kita tinggali. Dan ini bukan cuma masalah filosofis. Menurut buku ini, kebiasaan berpikir inilah yang membuat sains modern mandek dalam memahami beberapa konsep paling fundamental. Seperti? Dan seperti yang kita bahas, ini punya konsekuensi di dunia nyata.
Saat alam hanya jadi objek analisis yang terpisah dari kita, pintu menuju eksploitasi jadi terbuka lebar. Kita kehilangan rasa keterhubungan. Tepat. Nah, sebagai penutup, kami mau meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran provokatif untuk direnungkan yang diambil langsung dari sumber kita. Buku ini menelusuri akar dari bengkel ilmiah ini kembali ke pemikir seperti Francis Bacon. Visinya tentang sains sangat erat kaitannya dengan kebangkitan kapitalisme di masanya. Baginya, tujuan sains adalah untuk menaklukkan dan menginterogasi alam. Supaya alam mau membukakan rahasianya. Iya, demi kemajuan dan keuntungan manusia. Alam dipandang sebagai sesuatu yang pasif untuk dieksploitasi. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Jika fondasi paling awal dari bengkel ilmiah modern ini dibangun di atas gagasan untuk mendominasi alam, seberapa jauh tujuan awal tersebut mungkin masih secara tidak sadar membentuk jenis pertanyaan yang diajukan sains dan jenis jawaban yang dianggapnya sah hingga hari ini?